Hai guys, kembali lagi di Movie Kita. Video kali ini adalah alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Kain Kafan Hitam. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel Movie Kita. Film diawali oleh 3 orang mahasiswa yang sedang berkumpul di kampus sedang membicarakan masalah dunia gaib. Mereka adalah Bimo, Roy, dan Angelin. Mereka memiliki hobi yang sama soal dunia gaib, dan mereka berencana akan melakukan penelusuran misteri. Saat mereka sedang ngobrol, lewat seorang cewek. Cewek itu bernama Evelyn. Evelyn adalah pacar dari Bimo. Evelyn sedang bingung mencari rumah kontrakan karena dia dan kedua adiknya akan pindah rumah. Evelyn menemukan sebuah rumah di iklan koran, tapi lokasinya jauh dari kota. Tapi dia berencana untuk melihat rumah itu. Evelyn yang diantar oleh Bimo berkeliling melihat-lihat kontrakan yang ada di iklan koran. Namun, belum ada yang cocok. Akhirnya Evelyn menemukan sebuah rumah yang dikontrakkan dengan harga murah, dan dia pun langsung menelponnya. Yang mengangkat telepon Evelyn adalah seorang bapak tua yang merupakan penjaga rumah itu. Bimo dan Evelyn akhirnya pergi melihat rumah yang dimaksud. Malam hari mereka tiba di rumah itu. Rumah dengan nomor 77. Suasana rumah yang gelap dan angker membuat Bimo ragu. Mereka lalu bertemu dengan bapak penjaga yang tadi mereka telepon. Akhirnya mereka bertiga masuk untuk melihat keadaan rumah. Rumah itu berukuran besar dan terdapat 2 lantai. Di ruang tamu, Evelyn melihat sebuah foto di dinding, dan ternyata itu adalah foto keluarga dari sang pemilik rumah. Foto itu terdiri dari 3 orang, yaitu ayah, ibu, dan anak. Mereka pun melihat-lihat ke lantai atas. Mereka melihat ruangan demi ruangan di lantai atas rumah itu. Bimo lalu melihat ada tangga turun seperti ke sebuah ruangan, tapi mereka melewatinya. Akhirnya mereka selesai melihat-lihat rumah dan berkata kepada bapak penjaga jika mereka akan pindahan, mereka akan menghubungi sang bapak. Evelyn akhirnya jadi mengontrak di rumah itu. Keesokan harinya di kampus, Bimo mengajak Roy dan Angelin untuk bantu-bantu pindahan rumah Evelyn. Dan dia berkata kalau rumah itu angker. Mendengar itu, Roy pun langsung tertarik. Mereka pun berangkat ke rumah baru Evelyn yang lokasinya jauh dari kota. Evelyn mempunyai 2 adik yang bernama Arya dan Maya. Angelin yang memiliki kemampuan untuk merasakan hal-hal gaib merasa ada yang aneh. Dia merasakan seperti ada sesuatu di rumah itu. Angelin berkeliling rumah untuk melihat keadaan. Saat dia berjalan di lorong rumah, tiba-tiba pintu di sebelahnya terbuka sendiri. Angelin masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan itu adalah sebuah kamar mandi yang di situ juga terdapat kursi ayunan. Roy sedang mengambil foto sebuah pohon besar. Tiba-tiba sesosok tangan menyentuh punggungnya. Roy kaget dan saat menoleh sudah ada Angelin di belakangnya. Angelin kembali merasakan keanehan saat melihat pohon itu. Saat mereka kembali ke dalam rumah, Angelin mengajak mereka pulang. Di malam harinya, Arya dan Maya tidak bisa tidur. Mereka seperti mendengar suara musik yang dimainkan. Saat mereka melihat ke arah gorden jendela, ada sosok yang menyeramkan keluar dari situ. Mereka pun panik berteriak-teriak sampai Evelyn datang. Saat diperiksa, tidak ada apa-apa di situ. Mereka pun akhirnya kembali tidur. Saat kembali ke kamar, Evelyn mendengar ada suara musik seperti yang kedua adiknya dengar tadi. Dia pun mencari sumber suara tersebut. Ternyata suara musik itu berasal dari kotak musik di ruang bawah. Evelyn lalu mematikan kotak musik itu. Tapi saat akan ditinggal, kotak musik itu berbunyi lagi. Dan ada sosok yang berdiri di belakang Evelyn. Dan ternyata Evelyn sedang bermimpi. Sekarang dia pun merasa ketakutan.
Suatu malam, Arya membangunkan Maya karena dia ingin pipis. Tapi Maya tidak mau mengantarkannya. Terpaksa Arya ke kamar mandi sendirian. Saat menuju kamar mandi, Arya melihat ada tangga ke bawah yang menuju ke sebuah ruangan. Mungkin penasaran, dia pun turun melewati tangga itu. Arya kaget, ternyata Maya tiba-tiba ada di sebelahnya. Ternyata Maya juga akan ke kamar mandi. Dia meninggalkan Arya di depan pintu kamar mandi. Tiba-tiba Arya ketakutan dan pintu terbuka sendiri. Arya masuk melewati lorong menuju kamar mandi. Dia makin ketakutan karena Maya ternyata tidak ada di dalam kamar mandi. Tiba-tiba dia dikejar oleh sosok yang merangkak di lantai. Arya lari ketakutan, dan di luar sudah ada Evelyn. Arya berkata kepada kakaknya kalau di dalam kamar mandi ada sosok perempuan hitam. Saat mengantar Arya ke kamar, Evelyn terkejut karena Maya tidak ada di kamar. Dia pun ke bawah untuk mencari Maya. Evelyn melihat kotak musik itu sudah tidak ada di tempatnya. Tiba-tiba dia melihat ada seseorang yang sedang duduk di kursi goyang sambil mendengarkan kotak musik. Dan ternyata dia adalah Maya. Evelyn memanggil-manggil Maya, namun Maya diam saja. Dan keesokan paginya, Arya dan Maya terkejut melihat kakaknya tertidur di lantai. Maya berkata kalau semalam dia tidur di kamar. Evelyn pun tambah kebingungan, dan ditambah kotak musik itu berada di depannya. Evelyn menceritakan apa yang dialaminya kepada Bimo, Roy, dan Angeline. Angeline menyarankannya untuk pindah, tapi Roy mengajak mereka untuk menginap semalam di rumah Evelyn. Dan akhirnya mereka pun menginap di rumah Evelyn. Roy yang sedang di kamar kaget saat mendengar pintu kamar mandi di kamarnya digedor-gedor. Tiba-tiba air di kamar mandi menyala sendiri. Lalu dia melihat Arya keluar dari kamarnya. Angeline mendengar ada suara musik. Dia pun mengambil ponsel dan memotret keadaan di sekitarnya. Dan hasil fotonya justru foto saat dia sedang tidur. Roy mengikuti Arya yang menuju pohon besar. Dan ada sosok hantu perempuan hitam. Bimo kaget saat ada Maya di dalam kamarnya. Saat Maya keluar, Bimo lalu mengikutinya. Bimo menelpon Evelyn untuk memberitahunya. Tapi saat itu di sebelah Evelyn ada yang sedang tidur. Dan ternyata dia adalah hantu perempuan hitam. Evelyn pun lari ketakutan. Angeline kembali mendengar suara musik yang berbunyi. Dia mencari sumber suara musik. Di sudut ruangan, dia melihat ada perempuan yang berambut panjang sedang jongkok. Dia mengira itu adalah Evelyn. Tapi ternyata itu adalah hantu perempuan hitam. Bimo mengikuti Maya menuju ke pohon besar. Dan dia melihat hantu perempuan yang sedang merangkak mendekatinya. Evelyn yang masih ada di dalam rumah pergi ke kamar mandi karena dia mendengar suara musik yang berasal dari sana. Suasana sangat mencekam dan menegangkan. Hantu perempuan itu berada di belakang Evelyn. Evelyn sangat ketakutan dan terlihat ada seorang laki-laki dan perempuan yang bernama Aldi dan Nagita sedang membicarakan hubungan mereka. Dan Nagita sedang hamil. Ternyata saat menikah, Ibu Aldi tidak merestui karena mereka berbeda kasta. Meskipun dia tahu kalau sekarang Nagita sedang mengandung cucunya, dia masih juga belum merestui. Aldi akan bertugas keluar kota dan Nagita akan di rumah bersama ibunya. Aldi memberi Nagita sebuah kotak musik agar Nagita tidak merasa kesepian saat Aldi pergi. Suatu malam, Nagita terbangun karena perutnya terasa sakit. Dia berjalan keluar kamar untuk meminta pertolongan. Ibu Aldi marah-marah saat tahu Nagita memecahkan sebuah guci. Dan akhirnya
Dia pun mendorong Nagita sampai jatuh dari tangga, dan Nagita pun mati. Melihat Nagita yang berlumuran darah, dia pun bingung dan memanggil anak buahnya yang bernama Egi, yang ternyata adalah bapak penjaga rumah tadi. Dia menyuruh Egi mengambil kain gorden berwarna hitam untuk membungkus mayat Nagita. Akhirnya mereka menguburkan mayat Nagita di bawah pohon besar di belakang rumah. Ternyata hantu perempuan tadi menunjukkan kepada Evelyn dan kawan-kawan kejadian sebenarnya di rumah itu. Evelyn, Angeline, Bimo, dan Rio pun semuanya tersadar. Mereka semua sedang berdiri di bawah pohon besar dan melihat sebuah batu di atas gundukan tanah. Mereka pun akhirnya membongkar tanah itu di mana Nagita dikuburkan. Akhirnya terkuak sudah siapa hantu perempuan hitam di dalam rumah itu. Dia adalah Nagita yang terbunuh bersama dengan calon bayinya. Dan mayat Nagita pun dikuburkan dengan layak. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Kain Kafan Hitam. Film yang cukup menegangkan dan ada beberapa jump scare dalam film ini. Jadi buat kalian yang gak berani, saya sarankan jangan nonton film ini ya.